Selamat datang di channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mengupload satu video pada jam 8 malam nanti yang menganalisa beberapa saham yang terpantau melatar koreksi pada perdagangan hari Jumat walaupun IHSG kembali melanjutkan kenaikan. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang cara teknikal saat ini masih bergerak tren dan hari Jumat kemarin masih lanjut naik lumayan tinggi karena laba bersih kuartal satunya masih melesat hampir 100%. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang diupload setiap harinya. Di video ini saya coba update lagi pergerakan dari saham Antam yang jika kita perhatikan pada perdagangan hari Jumat kemarin masih lanjut naik 5% lebih ke harga 2.290. Cara tren Antam saat ini memang masih bergerak sangat tren. Karena harga emas juga saat ini trennya masih uptrend. Bisa kita perhatikan, Antam memang sempat terkoreksi pada awal April, turun di bawah garis EMA 50-140, tapi setelah itu bisa kita perhatikan Antam berhasil bangkit, berhasil break ke garis EMA, dan saat ini sudah berhasil melewati harga 2000. Satu minggu terakhir ini, Antam memang sempat kesulitan untuk naik di atas 2200 dan terkoreksi ke support 2100. Tapi bisa kita perhatikan, Antam belum sempat turun menyentuh support psikologis 2000 sudah bisa rebound kembali. Salah satu sentimen kenaikan Antam hari ini karena laba Antam melesat 826%. Jadi di kuartal 1 ini laba Antam tuh tembus 2,13 triliun. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk saham Antam, kenaikan 5% lebih hari ini jika kita lihat tidak ada akumulasi. Tapi asing bisa kita perhatikan di sini masih terus masuk akumulasi saham Antam. Jadi secara teknikal apabila teman-teman sudah punya saham Antam di harga bawah, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Untuk saat ini teman-teman bisa jadikan 2200 untuk trailing stop, atau untuk teman-teman mungkin dapat sekitar 1500 ke bawah dan masih mau hold terus. Secara teknikal saat ini belum patah tren, teman-teman bisa jadikan 2000 untuk trailing stopnya. Dan karena masih ada akumulasi, saya lihat Antam masih ada potensi untuk menuju target di 2400. Tapi untuk yang saat ini baru mau coba pantau dan entering, menurut saya saat ini saham-saham sektor emas kenaikan sudah lumayan tinggi. Karena sebelumnya saham-saham ini sudah masuk watchlist kami brand teman-teman member pada pertengahan atau awal April kemarin. Oke, sekarang kita update juga saham Hatta Dinata. Saham Hatta Dinata jika kita perhatikan hari Jumat kemarin memang terkoreksi 7% lebih ke 655. Tapi secara teknikal saham Hatta Dinata juga trennya masih bergerak sangat tren. Sebelumnya juga sama beberapa kali mencoba naik di atas 600, Hatta Dinata gagal break, tapi belum sempat mengetes 550 dan garis EMA 50 bisa kita perhatikan. Pada perdagangan tanggal 28 April, Hatta Dinata sudah berhasil naik di atas 600. Setelah itu, satu minggu ini sama Hatta Dinata masih terus naik, tapi pada perdagangan hari Rabu, candle-nya memang tidak meyakinkan walaupun ada candle hijau, sempat mendekati harga 800. Tapi karena penutupan shadow-nya sangat panjang, dan ternyata hari ini, hari Jumat kemarin, Hatta Dinata kembali melemah turun dengan candle merah lumayan solid. Jadi saat ini jika kita perhatikan Hatta Dinata berada di sekitar harga 650. Dan untuk support lebih kuat menurut saya saat ini ada di harga 600. Dan bisa kita perhatikan untuk saham Hatta Dinata, asing terpantau keluar. Tapi secara keseluruhan bisa kita perhatikan dalam beberapa minggu terakhir ini asing masih masuk. Dan di broker summary terpantau ini masih ada distribusi. Jadi untuk saham Hatta Dinata minggu depan saya lihat memang masih ada potensi untuk terkoreksi lanjutan. Tapi misalnya dikoreksi wajar. Selama masih kuat di atas 600, cara pergerakan ini belum ada tanda-tanda patah tren. Jadi masih ada potensi selama masih kuat di 600 untuk rebound kembali menuju target di 680-700. Apabila berhasil break, baru target berikutnya di harga 800. Jadi untuk yang sudah punya di harga bawah, saya bisa jadikan 600 saat ini untuk trailing stopnya. Yang belum sempat entry juga, menurut saya lebih oke adalah tunggu di sekitar harga 600 untuk buy on support. Sekarang kita lihat saham MBKA. Saham MBK jika kita lihat memang secara teknikal belum seoke Antam maupun saham Hatta Dinata. Kan untuk MBK saat ini memang sudah berhasil naik di atas garis EMA 50, tapi masih berada di bawah garis EMA 150 di harga 1790. Dan untuk saat ini juga bisa kita lihat MBK belum berhasil naik di atas harga 1730. Beberapa kali mencoba naik di atas 1730 selalu tertahan, sempat terkoreksi mendekati support di sekitar 1650. Dan pada perdagangan hari Jumat kemarin memang masih naik 1% lebih ke 1690. Tapi secara tren ini masih sideways. Dan bisa kita perhatikan di broker summary pada kenaikan hari Jumat kemarin, asing terpantau keluar. Jadi satu minggu terakhir ini asing sudah mulai keluar.
Di broker summary terpantau kenaikan 1% lebih ini tidak ada akumulasi. Jadi untuk MDKA kan saat ini cara pergerakan masih sideways, dan untuk tren jangka menengah masih belum bergerak tren. Menurut saya apabila teman-teman saat ini punya, menurut saya harus lebih disiplin. Untuk saat ini support terdekat memang di sekitar 1650, tapi support lebih kuat menurut saya tetap di sekitar garis EMA50 di sekitar 1550. Dan karena belum terpantau ada akumulasi besar, MDK saya lihat masih akan sideways sehingga minggu depan masih ada potensi untuk bergerak di range harga sekitar 1550 sampai sekitar harga 1800. Jadi masih ada potensi untuk kembali melemah apabila memang gagal melewati 1800 nih. Jadi untuk yang ingin coba entry, menurut saya saat ini lebih oke adalah tunggu di support kembali di sekitar garis EMA50 atau tunggu MDK berhasil naik di atas minimal 1730. Untuk swing atau trade jangka pendek mau lebih oke tunggu MDK berhasil break 1800 baru buy on breakout. Karena apabila terkonfirmasi break 1800 secara teknikal MDK berpotensi mulai reverse dari downtrend menuju uptrend dan ada potensi untuk lanjut naik menuju resisten psikologisnya di harga 2000. Selanjutnya bisa kita perhatikan PSAB saat ini juga masih kesulitan untuk naik di atas 320. Bisa kita perhatikan ini memang merupakan resisten kuat. Sudah beberapa kali dicoba ditembus, PSAB selalu gagal break. Dan saat ini bisa kita perhatikan malah sudah turun di bawah harga 300. Walaupun cara candle ini belum bisa kita konfirmasi break karena cara candle belum meyakinkan untuk break. Tapi support EMA50 bisa kita lihat saat ini ada di sekitar 280. Jadi cara pergerakan untuk tren jangka pendek PSAB memang saat ini sudah mulai bergerak sideways, sudah mulai melemah. Dan jika kita perhatikan broker summary pada perdagangan hari Jumat kemarin, bisa kita lihat asing memang melakukan sedikit akumulasi, tapi selama 2 minggu terakhir ini asing masih keluar, dan kenaikan hari Jumat ini terpantau malah ada distribusi. Jadi untuk PSAB untuk saat ini, apabila teman-teman sudah punya, misalnya bisa jadikan 280 untuk trade stopnya, sedangkan untuk teman-teman ingin coba pantau dari entry, misalnya lebih oke wait and see. Apabila terpantau minggu depan PSAB masih kesulitan untuk naik di atas 300, menurut masih beresiko untuk coba entry di sekitar 300 karena potensi untuk lanjut turun ke 280 masih lumayan besar. Tetap saat ini lebih oke menurut saya adalah wait and see di sekitar 280 untuk buy on support untuk PSAB. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.